Salam, salam, selamat pagi bagi kita semua Community of Miracle. Dimanapun saudara berada, di pagi hari ini kita bersyukur oleh karena kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa kita ada karena anugerah Tuhan. Kita bisa memiliki segala sesuatu, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan meyakini bahwa setiap hari rahmat-Nya selalu baru dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, baiklah kita berdoa dan membaca kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami belajar kebenaran firman Tuhan yang mengubah paradigma kami, yang mengubah cara pandang kami Tuhan. Dan Engkau memberkati kami semua di pagi hari ini. Kami siap baca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Filipi pasalnya ketiga ayatnya ke-8 demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita akan bicara dengan tema yaitu perubahan nilai hidup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih Community of Miracle yang saya kasih dan saya muliakan, di dalam pembacaan ayat firman Tuhan di pagi hari ini dalam Filipi 3 ayat 8 sampai 11, kita melihat bahwa Paulus telah rela meninggalkan segala kemapanan dan kenikmatan hidupnya yang dahulu berkelimpangan hadir bagi dirinya demi mengalami transformasi hidup di dalam Kristus. Bahkan ia telah dengan sangat tegas memproklamirkan imannya kepada Kristus, bahwa semua hal tersebut yang menurut pandangan orang banyak merupakan keuntungan, bahkan lagi hal-hal yang layak untuk dikejar dan dirayakan. Hal ini merupakan dampak dari perubahan orientasi hidup pasca mengenal Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sahabat-sahabat Community of Miracle yang saya cintai, perubahan pola pikir yang dialami oleh Paulus ini luar biasa, ya luar biasa. Nah, Paulus telah memiliki standarisasi yang berbeda untuk menilai untung dan rugi atas segala sesuatu di dalam hidupnya. Mengapa demikian? Karena Paulus telah mengalami perubahan penilaian atas sesuatu yang berharga atau tidak berharga untuk diperjuangkan. Nah, jadi di sini penilaian Paulus begitu luar biasa atas segala sesuatu, yang mana yang berharga dan mana yang tidak berharga. Acuan utama yang ia gunakan untuk mengukur nilai ini adalah iman kepada Kristus. Nah, demikian juga saudara dan saya. Seharusnya segala sesuatu kita menilai dengan iman di dalam Yesus Kristus. Nah, ini salah satu bentuk totalitas komitmen imannya kepada Yesus Kristus secara khusus sebagai seorang pengajar Injil, ya. Kita pun perlu mengevaluasi tentang standar penilaian yang kita miliki di sepanjang kehidupan kita, ya. Jadi kita tidak asal hidup, tetapi bagaimana kita menilai kehidupan kita saat ini. Hal ini merupakan salah satu aspek
pembentukan karakter seorang umat Tuhan yang sangat penting, yang akan selalu berdampak secara nyata terhadap kehidupan kesehariannya. Seseorang yang salah dalam melakukan penilaian akan sangat berpotensi melakukan pengambilan keputusan yang keliru. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika penilaian kita tidak kena sasaran, maka itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang saudara dan saya ambil. Yang seorang anak Tuhan yang keliru dalam mengambil keputusan pun akan sangat berbahaya bagi pertumbuhan imannya kepada Yesus. Jadi tidak heran banyak orang yang mengambil keputusan yang salah, akhirnya mereka meninggalkan Kristus. Mereka akhirnya tidak lagi mengasihi Tuhan. Itulah mengapa setiap umat Tuhan atau anak-anak Tuhan perlu memiliki cara pandang dan penilaian yang sehat, yaitu yang selaras dengan nilai-nilai Injil Kristus. Nah, ini yang sangat penting bagi kita semua supaya kita memiliki nilai-nilai di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, hal ini akan selalu berdampak terhadap kualitas perkembangan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Sekarang marilah kita cermati diri kita sendiri terkait cara pandang dan penilaian yang kita terapkan di sepanjang kehidupan ini. Apakah kita sudah menjadikan iman kepada Yesus Kristus sebagai acuan dalam cara pandang kita? Jikalau belum, kita harus berusaha. Ya, kita harus meraih itu, ya, supaya betul-betul apa yang saudara dan saya lakukan betul-betul itu mengarah kepada Kristus. Ya, apakah kita menilai sebuah tindakan atau peristiwa termasuk tujuan hidup dengan mengacu kepada nilai-nilai firman Tuhan, atau menggunakan standarisasi lain yang justru bertolak belakang dengan firman Tuhan itu sendiri? Nah, ini sangat berbahaya ketika kita mengambil menilai sesuatu dengan standar-standar duniawi, dengan standar-standar yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Karena kita harus melihat bahwa orang seringkali menilai kehidupan ini begitu enteng. Mereka tidak mau menerima proses-proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan mereka. Tapi mereka mau melakukan sesuatu yang menurut keinginan mereka saja. Nah, di sini sesuatu yang perlu kita perbaiki supaya standarisasi yang kita miliki bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan standar dunia, tetapi yang kita lakukan adalah standar firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara dan saya harus mengalami perubahan di dalam kehidupan ini, mengalami transformasi kehidupan ini. Dari hari ke hari kita harus datang kepada Tuhan dan memohon supaya kehidupan kita mengalami transformasi. Kiranya Tuhan memberkati renungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kasih buat kami semua. Kami percaya bahwa keselamatan yang Tuhan beri ini adalah anugerah terbesar di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati Community of Miracle dimanapun berada, baik di benua Afrika, di Eropa, di Amerika, Australia, Singapura, Malaysia. Tuhan Engkau memberkati sehingga semua sahabat-sahabat community selalu bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Terima kasih Engkau juga menolong kami yang ada di Indonesia Tuhan, di Bali, di Malang, di Salatiga, di Yogyakarta, Surabaya Tuhan, bahkan Jakarta. Tuhan memberkati, di Makassar Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat yang ada di NTT, kiranya Tuhan jaga, melindungi mereka dan memberkati mereka. Mereka juga yang ada di Maluku, di Dobo, di Ambon Tuhan, Engkau tolong mereka dan memberkati mereka. Berikan mereka semangat terus di dalam melayani Engkau Tuhan. Engkau juga memberkati sahabat-sahabat kami yang ada di Halmahera,
di Halbar, di Haltim, di Halsel, di Halut. Kiranya Tuhan menolong mereka semua dan memberkati. Dan juga mereka yang ada di Papua, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Berkati juga sahabat-sahabat yang berhari ulang tahun hari ini. Tuhan berikan mereka berkat-berkat yang luar biasa. Umur panjang ada di tangan mereka Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, Israel turun atas hidup mereka dan menuntun kehidupan mereka. Sehingga dari hari ke hari mereka terus bersuka cita. Engkau juga menolong mereka yang sakit Tuhan. Jamah oleh kuasa bilur Yesus. Percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Mujizat-Mu masih terus ada sampai hari ini Tuhan. Engkau jamah dan sembuhkan sahabat-sahabat yang sakit Tuhan. Dan juga anak-anak kami yang studi Tuhan memberkati mereka. Jadikan anak-anak kami terpuji, ternama, terhormat Tuhan. Dan kami yakin Tuhan mereka terus berprestasi sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Berkati pengurus Community of Miracle Tuhan. Juga kami berdoa kiranya kami terus melihat mujizat-mujizat Tuhan di dalam pelayanan Community of Miracle Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati sahabat-sahabat yang memiliki profesi sebagai dokter, bidan, perawat, Tuhan berkati. Mereka yang juga sebagai guru, dosen, Tuhan berkati. Mereka yang bekerja di departemen-departemen Tuhan juga tolong mereka. Polri, TNI, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami bersyukur pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.